Siapa sangka dua tentara Rusia ini ternyata adalah agen mata-mata Amerika. Mereka sedang menjalankan misi khusus sambil dibantu oleh wanita ini. Wanita itu menyamar sebagai turis pengunjung dan melepaskan sebuah balon. Tapi ada sebuah kamera di balon itu yang bisa dikontrol melalui handycamnya. Lalu masuklah dua mata-mata ini ke dalam gedung dan mereka harus melewati pengecekan kartu identitas. Agen wanita ini mengarahkan balonnya ke ventilasi gedung dan melepaskan sesuatu masuk ke dalam ventilasi itu. Benda itu jatuh dan berkedip lampu merah. Awalnya, dua agen ini berpura-pura melewati pengecekan itu, tapi tentara Rusia itu berkata bahwa ia harus mengecek mereka. Jika mereka ketahuan, maka selesai sudah nasib mereka. Agen ini pun memberikan kartu identitasnya. Saat kartu identitasnya itu dicek, tampaknya datanya belum keluar di dalam komputer. Ternyata alat yang dijatuhkan wanita tadi masih dalam proses 80%. Alat itu berfungsi untuk meretas database komputer dan memasukkan data palsu teman agennya. Benar saja, datanya masih kosong. Lalu agen ini melihat kembali handphonenya dan alat tadi sudah 100%. Dengan sedikit drama, ia menyuruh tentara Rusia tadi untuk mengecek kembali identitasnya. Tentara Rusia itu pun sangat gugup dan menurutinya. Alangkah mengejutkannya, kartu identitasnya bertuliskan mayor, yang berarti agen itu menyamar sebagai tentara pangkat tinggi. Dengan begitu, mereka bisa masuk ke dalam istana dengan identitas palsu mereka. Misi mereka di sini adalah mengambil berkas informasi nuklir sebelum musuh mereka mengambilnya duluan. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan rahasia. Dengan alat canggih, mereka bisa membuka pintu barcode dengan sangat mudah sekali. Mereka juga bisa meretas kamera CCTV agar kamera itu terjeda. Tapi mereka di sini harus melewati satu orang penjaga. Tak boleh ada satu orang pun yang berada di sini. Entah bagaimana caranya mereka harus melewati penjaga itu tanpa terlihat sama sekali. Tapi dengan alat canggih agen ini, ia menekan senternya dan senter itu bisa membuat suara air di belakang penjaga itu. Penjaga ini heran karena mendengar suara air yang tiba-tiba muncul. Saat ia masuk ke ruangan itu, disitulah dua agen ini membentangkan sebuah layar besar di ujung lorong. Alat ini bisa meniru bentuk ruangan itu. Saat penjaga ini keluar, layar itu pun berubah menjadi gambar lorong sementara agen ini berada di balik layar tanpa terlihat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tonton di part 2, tetap di Snack Video. Perhatikan gerak-gerik dua agen Amerika ini yang menyamar masuk ke dalam benteng Rusia. Mereka akan melaksanakan misi untuk mengambil berkas bom nuklir Rusia. Dengan layar canggih ini, mereka bisa maju perlahan-lahan menuju ruangan terlarang. Saat penjaga ini keluar, mereka berhenti sebentar agar layar itu tak bergerak. Layar canggih itu bekerja dengan mengikuti gerak mata target sesuai dengan sudut penglihatannya. Tampaknya sejauh ini aman dan agen ini pun membunyikan senternya lagi ke belakang penjaga itu. Saat penjaga itu berbalik badan, mereka pun bergerak maju lagi. Tapi sepertinya insting penjaga itu mengatakan ada yang tak beres di sini. Dua agen itu pun berhenti dan ia menyuruh temannya untuk mengunci layar ini. Tapi saat temannya ini sedang mengotak-atik pengaturan layar, ia tak sadar ia berdiri di atas kamera layar itu dan wajahnya terpampang lebar. Untungnya penjaga ini tak melihatnya atau nyawa dua agen ini akan melayang begitu saja. Akhirnya layar itu pun terkunci. Walaupun mereka melewati kamera, layar itu tak akan bergerak sama sekali. Kini tibalah mereka di pintu ruangan rahasia itu dan kode pintu itu dibuka dengan perangkat canggihnya. Perlahan-lahan, agen ini pun membuka pintu itu dan masuk ke sana. Ia harus mencari dokumen bom nuklir Rusia sementara temannya menunggu di depan. Agen ini membuka sebuah laci di ruangan itu dan ia mendapatkan kaset informasi bom nuklir Rusia. Tapi setelah dibuka, ternyata kaset itu kosong. Ia mengecek kaset kedua dan ketiga, tapi kosong semua. Ada yang tak beres di sini. Tiba-tiba, radio timnya mengeluarkan suara orang yang sedang dicekik. Ternyata, radio mereka disadap oleh penjahat Rusia ini dan berpura-pura sebagai anggota agen Amerika. Ia sengaja melakukan itu agar tentara Rusia di benteng ini mendengar percakapan mereka. Akhirnya, para tentara itu mengetahui lokasi agen Amerika itu. Agen Amerika ini
ini harus membatalkan misinya dan keluar dari sana secepat mungkin. Ia pun menyuruh temannya untuk berpencar. Benar saja, saat teman penjaga ini datang, barulah layar itu berubah karena memiliki banyak target mata. Semakin banyak orang yang melihat layar itu, maka layar itu semakin cepat berubah pula. Akhirnya, terbongkar sudah misi agen Amerika ini. Sesampainya di bawah, agen Amerika ini masih berpura-pura sebagai mayor dan menyuruh tentara Rusia lain untuk menutup gerbang. Tapi gilanya, pelan-pelan agen Amerika ini melepaskan ikat pinggang, topi, dan hidung palsunya. Bahkan bajunya pun bisa dibalik. Dalam sekejap saja, ia berubah menjadi turis biasa. Tapi saat ia berjalan sebentar, tiba-tiba terjadilah ledakan besar yang menghancurkan benteng Rusia itu. Ledakan itu sangatlah dahsyat yang kemudian akan menjadi awal peperangan Rusia dan Amerika. Apakah ini sebuah propaganda? Kita tonton di part 3, tetap di Snack Video.